kami yang dikasihi Kristus, kembali bertemu dengan saya, Devi Samosir. Malam hari ini saya akan memimpin doa pelayan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, berikan waktumu, kita sama-sama menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kami akan mendengarkan firman Tuhan di ibadah doa pelayan yang dilakukan secara online. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan firman-Mu pada saat malam hari ini. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan GBKK dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini Tuhan, akan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk Kristus selebar-lebarnya. Berfirmanlah Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom pelayan-pelayan Tuhan yang dikasihi Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca renungan harian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni tahun 2020. Dengan firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 6 ayat 12. Saya ulangi sekali lagi, 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Saya akan membaca renungan ini bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Judul renungan pada saat ini, musuh yang menguatkan. Banyak orang mengagumi Muhammad Ali sebagai petinju legendaris. Namun orang sering melupakan lawan-lawannya. Salah satu musuh bebuyutan Ali yang bertarung dengannya sampai 3 kali adalah Joe Frazier, yang membuat Ali takluk pada pertandingan pertama mereka yang disebut The Fight of the Century pada 8 Maret 1971. Di pertandingan tinju 15 ronde itu, Frazier merebut sabuk dan gelar juara kelas berat dari Ali, walaupun pada kali yang kedua, yaitu pada tanggal 28 Januari 1974 dan yang ketiga 1 Oktober 1975, mereka bertarung lagi. Frazier kalah tanpa lawan yang tangguh, tanpa musuh bebuyutan. Mungkin tak akan pernah ada Muhammad Ali, sang legenda. Hidup kita pun merupakan sebuah pertandingan. Sesuai nas yang kita baca, kita bertanding agar kita bertumbuh dewasa, tak menjadi anak gampangan. Bandingkan dengan Ibrani 12 ayat 8. Dalam nasihat-nasihat terakhir yang Paulus tuliskan untuk Timotius, ia mengajak untuk mengenali panggilannya sebagai pengikut Kristus. Bila pertandingan tinju lawannya adalah manusia lain, apakah lawan kita dalam pertandingan iman? Lawan kita yang pertama adalah iblis. Bandingkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, yang dapat membuat kita kehilangan iman. Lawan lainnya adalah kegagalan kita dalam mentaati perintah Allah. Dan itu terjadi karena kita gagal mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan dalam hidup kita dalam ayat 11. Mari menjadi petarung yang gigih agar kita dapat memenangkan pertandingan dengan tetap setia menjadi pemegang sabuk dan gelar pengikut Kristus. Penutup renungan, tanpa musuh, seorang tak akan menjadi pemenang. Tanpa pertandingan, seorang tak akan tahu seberapa besar kekuatannya. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini Paulus berpesan kepada kita orang-orang percaya di dalam firman Tuhan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dalam pertandingan tentu ada lawannya. Lawan kita bukan sesama kita manusia, tapi lawan kita, Alkitab mencatat yang pertama adalah iblis. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Yang kedua, dikatakan dalam Alkitab bahwa lawan kita sendiri adalah keinginan daging kita, nafsu daging kita sendiri. Dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat, mari kita baca 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi yang kedua, musuh orang percaya adalah nafsu darinya sendiri. Ya, Paulus berkata dalam ayat yang 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, segala keinginan daging, nafsu duniawi kita, nafsu daging kita ini. Paulus katakan jauhilah semuanya itu, tetapi kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus menekankan supaya Timotius yang masih muda, dia sebagai seorang percaya, supaya menjauhi segala keinginan daging. Karena keinginan daging merupakan jerat bagi kita sendiri yang akhirnya membinasakan kita. Makanya di ayat yang ke-12 Paulus katakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bapak Ibu, bertanding dalam pertandingan iman yang benar.
Ini merupakan perjuangan. Bertanding itu sama artinya dengan berjuang, bergumul. Jadi kita sebagai orang percaya harus berjuang, bergumul supaya kita bisa bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Seorang olahragawan ketika dia bertanding, dia harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan musuhnya. Supaya apa? Dia mendapatkan mahkota, dia mendapatkan medali, mendapatkan kejuaraan. Tetapi sebagai orang percaya, mahkota yang Tuhan sediakan buat kita bukan mahkota yang fana, tapi surga yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dibutuhkan suatu perjuangan, dibutuhkan suatu pergumulan untuk mendapatkan surga yang abadi. Ingat, Efesus 2 ayat 8 berkata, keselamatan itu adalah anugerah. Tapi setelah kita diselamatkan Kristus, ada yang menjadi tanggung jawab kita untuk berjuang, bergumul, sama seperti Kristus bergumul. Kristus ketika dia ada di dunia ini, dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dia mengakhiri pertandingan dengan baik, sehingga akhirnya Kristus ditinggikan oleh Bapa. Demikianlah kita sebagai orang percaya Bapak Ibu. Mari bertanding dengan pertandingan. Mari bertanding. Saya ulangi, mari bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Sehingga apa? Mahkota surgawi, sehingga hidup yang kekal itu menjadi milik kita. Rebut hidup yang kekal, artinya ambil, ya artinya pegang, berjuang. Oleh sebab itu, walaupun ada musuh, tapi ingat Bapak Ibu, kita pasti bisa menang bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang memampukan kita. Di samping itu kita juga harus berjuang. Sama seperti Kristus di atas kayu salib, dia berjuang sampai mencucurkan darah supaya saya dan Bapak Ibu semua diselamatkan. Demikian juga kita harus mengikuti keteladanan yang Kristus berikan. Kita harus berjuang, berjuang melawan iblis. Kita harus berjuang melawan kedagingan kita, melawan keegoan kita, harus menyangkal diri. Kristus sudah menjadi teladan buat kita Bapak Ibu. Untuk apa kita berjuang? Untuk mahkota yang abadi. Ini yang Tuhan siapkan. Oleh sebab itu jangan pernah takut dengan musuh, dengan lawan kita. Kenapa? Karena ketika kita berjuang, Tuhan yang akan menyertai kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang setia. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Penutup renungan mengatakan, tanpa musuh seorang tidak menjadi pemenang. Tanpa pertandingan seorang tidak akan tahu seberapa besar kekuatan kita. Kekuatan kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari bertandinglah, berjuanglah sampai akhirnya kita mendapatkan mahkota yang abadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita menaikkan doa syafaat kita untuk bangsa, untuk pelayanan kita yang ada di GBKK. Bapa dalam surga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan bangsa ini melawan COVID-19, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong pemerintahan kami, Tuhan yang memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Indonesia ini dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memberkati Tuhan bangsa-bangsa yang sedang berjuang melawan virus corona. Biarlah Tuhan yang menyatakan kasih-Nya dalam nama Yesus. Kami juga memberkati pelayan yang ada di GBKK Tuhan. Memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai perjalanan hidup mereka. Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Bahkan seluruh jemaat GBI Kemuliaan Kasih Agape, dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini Tuhan, kami memberkati mereka. Semuanya boleh sama-sama berjuang dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami mau berjuang. Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh mengakhiri pertandingan selama kami ada di bumi ini dengan menang Tuhan. Sehingga pada suatu saat Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan itu bagi orang-orang yang setia, bertanding di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan.
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Siapapun kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat malam hari ini, dimanapun kami berada, Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan yang melawat kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya menjemput kita orang-orang percaya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.